Hai, kembali lagi di kelas strategi algoritma dengan saya Gia Wulandari. Untuk video ini kita akan membahas tentang teknik divide and conquer. Untuk divide and conquer sendiri, di sini kita punya suatu rancangan umum. Jadi misalkan kita mempunyai suatu masalah yang berukuran N. Nah, dari masalah ini kita dapat membagi masalah tersebut menjadi beberapa sub-masalah yang idealnya mempunyai ukuran yang sama. Tapi masalah-masalah tersebut mempunyai tipe yang sama pula. Jadi di sini misalnya saya bagi dia menjadi dua submasalah, yang satu berukuran N/2 dan yang satu pun berukuran N/2. Nah, kemudian dari masing-masing submasalah ini, saya mencari solusi dari masing-masing submasalah ini. Biasanya secara rekursif. Maksud rekursif di sini adalah saya kembali membagi submasalah satu menjadi beberapa bagian lagi, dan juga begitupun dengan submasalah 2. Hingga akhirnya saya mendapatkan solusi dari submasalah tersebut, untuk kemudian saya gabungkan menjadi solusi dari masalah apa. Nah, untuk pembagian masalahnya sendiri, kita dapat membagi masalah berdasarkan masukan atau instances yang berukuran N. Jadi bisa tabel, matriks, eksponen, atau lainnya tergantung dari masalah yang kita punya. Nah, karena setiap submasalah itu punya karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah awal tadi, maka metode divide and conquer ini sering kali diungkapkan dengan skema yang rekursif. Contohnya sederhananya misalnya saya punya masalah penjumlahan bilangan. Kalau pakai brute force kita menjumlahkan A0, kemudian kita jumlahkan dengan A1. Setelah itu hasil dari penjumlahan ini saya jumlahkan dengan A2, hasil penjumlahan ini saya jumlahkan dengan A3, dan seterusnya hingga saya sampai pada penjumlahan dengan A-1. Dengan divide and conquer saya bisa membaginya menjadi dua. Jadi saya punya setengahnya, kemudian saya punya setengahnya lagi. Saya cari solusi masing-masing, kemudian saya gabungkan. Nah, tapi secara logikanya pun di sini kalau pakai metode brute force kita cukup menjumlahkan sebanyak N-1 kali. Di sini sama untuk divide and conquer, tapi kita perlu proses untuk pembagiannya juga. Jadi, untuk masalah ini, divide and conquer bukan atau tidak lebih efisien dibandingkan dengan brute force. Jadi tidak semua algoritma divide and conquer itu efisien, bahkan kalau misalkan kita membandingkan dengan brute force. Metode ini tapi menghasilkan beberapa algoritma efisien yang penting di computer science. Dan divide and conquer ini idealnya digunakan untuk komputasi paralel, di mana setiap submasalah diselesaikan secara bersamaan oleh prosesor masing-masing. Tapi dengan catatan, di kuliah ini kita tidak membahas tentang komputasi paralel, karena nanti perhitungan kompleksitasnya akan berbeda. Nah, untuk kompleksitas divide and conquer sendiri, kita bisa lihat dari pembagian masalah yang kita punya. Jadi misalkan kita punya masalah berukuran N, kita bagi menjadi B submasalah yang masing-masing berukuran N/B, di mana A submasalah harus diselesaikan. Nah, dengan asumsi kalau N itu adalah hasil perpangkatan dari B untuk suatu bilangan bulat positif K, maka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut. Jadi A itu banyaknya submasalah yang harus kita selesaikan. Tn/B itu berarti kompleksitas waktu untuk menyelesaikan submasalah tersebut. Dan Fn itu adalah waktu yang kita perlukan untuk mendivide dan mengcombine solusi. Dan kalau kita balik ke analisis kompleksitas dan algoritma, mungkin kalian sudah pernah belajar tentang teorema master. Jadi kalau misalkan saya punya kompleksitas waktu sebagai berikut, itu kita bisa lihat Fn-nya itu masuk ke big theta mana. Atau gampangnya, pangkat N paling tingginya berapa di sana. Itu pangkatnya kita sebut sebagai D. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan A yang ada di sini dengan B dipangkatkan dengan D. Dan kita lihat bagaimana hubungan mereka, dan kita pilih big theta yang bersesuaian. Contohnya misalkan saya punya kompleksitas sebagai berikut. Di sini berarti kita punya A-nya 2 yang ada di sini, B-nya 2
yang ada di sini, dan D-nya adalah pangkat terbesar yang ada di sini. Di sini nggak ada N, berarti D-nya adalah 0. Artinya, B pangkat D adalah 2 pangkat 0, yaitu 1. Berarti 2 lebih besar dari 1. Artinya kita pilih kompleksitas yang ada di sini, sehingga kita mempunyai AN itu ada di big theta N log 22. Atau log 22 itu adalah 1, jadi kita punya big theta N. Sekarang, salah satu contoh penggunaan divide and conquer itu bisa kita lihat dalam masalah pengurutan dengan menggunakan algoritma merge sort. Jadi di sini kita ingin mengurutkan suatu array yang berukuran n. Dengan algoritma merge sort, kita bisa membagi array tersebut menjadi 2 dengan ukuran yang sama besar. Kemudian kita selesaikan setiap bagian secara rekursif. Rekursif di sini artinya kita tetap membagi dia setiap submasalah tersebut sehingga kita tidak dapat membagi mereka lagi, baru kemudian kita gabungkan. Contohnya, misalkan saya mempunyai list sebagai berikut dan saya ingin mengurutkannya dengan algoritma merge sort. Di sini kita bagi list tersebut menjadi 2. Seperti ini. Karena masing-masingnya dapat dibagi 2 lagi, kita bagi lagi dengan 2. Dan karena 2 masih bisa dibagi 2, kita bagi lagi. Kemudian kita mengcombine apa yang kita punya, submasalah yang kita punya untuk mendapatkan solusi. Di sini kita ingin mengcombine 3 dan 8. Tapi karena kita ingin mengurutkan dari kecil ke besar, maka kita pilih 3 terlebih dahulu untuk kita masukkan ke sini. Baru kemudian 8. Kita pilih 3, kemudian kita masukkan 8. Sama dengan yang submasalah berikutnya, kita masukkan 2 dulu, baru kita masukkan 9, 1, kemudian 7, 4, kemudian 5, dan seterusnya. Selanjutnya kita tetap bisa menggabungkan lagi submasalah 1 dengan submasalah 2. Di sini kita bandingkan 3 dengan 2. 2 lebih kecil, maka 2 kita masukkan. Sehingga kita perlu membandingkan 3 dengan 9. 3 yang lebih kecil, kita masukkan 3. Kemudian kita pilih antara 8 dan 9. 8 yang lebih kecil, maka kita masukkan 8. Yang terakhir, kita masukkan sisanya yaitu 9. Sama dengan apa yang ada di sebelahnya, kita bandingkan 1 dengan 4. 1 yang kita pilih, kemudian kita bandingkan 7 dengan 4. 4 yang kita pilih, kemudian kita bandingkan 7 dengan 5. 5 yang kita pilih, dan yang terakhir kita pilih 7. Begitupun dengan penggabungan yang terakhir, 1 dengan 2 kita bandingkan, 1 yang kita pilih, 2 dengan 4 kita bandingkan, 2 yang kita pilih, 3 dan 4 kita bandingkan, 3 yang kita pilih, 4 dengan 8 kita bandingkan, 4 yang kita pilih, 5 dengan 8 kita pilih 5, 8 dengan 7 kita pilih 7, 8 dengan tidak ada yang kita bandingkan, artinya kita pilih 8 dan kemudian kita pilih 9. Untuk pseudocode-nya merge sort sendiri, kita bisa lihat seperti ini. Jadi dari array A yang kita punya, kita bagi 2 menjadi array B dan array C, dan kemudian kita merge sortkan keduanya, dan kemudian kita hasilkan gabungan antara B dan C yang sudah terurut menjadi A yang sudah terurut juga. Dan untuk pengurutannya sendiri dalam proses merge, kita cukup lihat dari kiri, baik itu pada B ataupun pada C, kita lihat dari yang paling kiri, kita selalu bandingkan yang kiri dengan yang ada di kiri, mana yang lebih kecil itu yang kita pilih terlebih dahulu. Mana yang kita pilih kita geser ke kanan, dan seterusnya sampai kita selesai dalam pengkopian apa yang ada di B dan C ke A. Untuk kompleksitasnya sendiri, kita ingat lagi kompleksitas umum divide and conquer adalah sebagai berikut. Pada setiap pembagian, kita membagi array menjadi 2 submasalah berukuran n/2. Maka itu B itu adalah 2. Dan kedua submasalah tersebut harus kita selesaikan. Berarti A adalah 2. Kemudian Fn, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membagi dan
menggabungkan. Untuk pembagian kita tidak perlu melakukan apapun. Sedangkan untuk penggabungan kita selalu perlu compare bilangan yang ada di paling kiri pada array tersebut. Kemudian kita geser satu-satu. Hingga pada akhirnya paling banyak kita perlu mengcompare n-1 bilangan untuk mendapatkan kombinasi dari keduanya yang berukuran n. Oleh karena itu, Fn adalah n-1. Tapi kalau misalnya saya punya n sama dengan 1, tidak ada yang perlu kita lakukan, oleh karena itu Tn sama dengan 0 pada kasus n sama dengan 1. Dan berdasarkan teorema master, di sini kita mempunyai A sama dengan 2 di sini, B sama dengan 2 di sini, dan D itu adalah pangkat terbesar yang ada di sini, itu adalah 1, sehingga A itu sama dengan B pangkat D. Oleh karena itu, inilah yang kita ambil, atau sebenarnya bisa kita tulis juga sebagai big data. Selanjutnya, quicksort. Sama, ini juga permasalahan pengurutan, tapi di sini kita memerlukan proses pembagian yang lebih tricky. Jadi di sini pada array yang berukuran n kita bagi 2 menjadi A1 dan A2. Tapi untuk A1, setiap elemen yang ada di sana itu tidak ada yang lebih besar daripada elemen-elemen yang ada di submasalah yang satunya lagi. Nah, sekarang kita urutkan masing-masing submasalah secara rekursif. Dalam artian kita tetap bagi lagi mereka sampai kita tidak dapat membaginya lagi. Kemudian kita baru gabungkan hasilnya. Nah, sekarang pembagiannya seperti apa biar kita bisa dapat pembagian di mana satu submasalah itu selalu punya elemen yang lebih kecil daripada submasalah yang lain. Nah, di quicksort ini kita menggunakan sesuatu yang namanya pivot. Nah, pivot pada quicksort itu adalah elemen penentu pembagian array. Jadi, submasalah yang satu itu akan selalu mempunyai elemen yang tidak lebih besar dari si pivot ini, dan untuk masalah yang satu lagi, dia elemennya tidak ada yang lebih kecil daripada si pivot ini. Nah, untuk pemilihan pivot sendiri itu kita bisa pakai berbagai macam cara. Beberapa di antaranya kita bisa selalu pilih elemen pertama, atau elemen tengah, atau elemen terakhir pada suatu array. Kita juga bisa memilih secara acak, ataupun memilih nilai yang mendekati median dari array. Untuk kelas ini kita bahas pembagian array dengan memilih elemen pertama sebagai pivot. Jadi untuk pembagian array-nya itu, misalkan saya punya array AL sampai AM. Kemudian saya pilih pivot yang paling kiri berarti AL. Kemudian saya selalu lakukan 2 pemeriksaan, 2 scanning. Yang satu saya selalu mulai dari kiri ke kanan, mulai dari yang sebelah kanan pivot ini ke yang paling ujung kanan nanti. Saya cari elemen yang tidak lebih kecil daripada si pivot tadi. Sedangkan pemeriksaan yang satunya lagi, saya cari elemen yang tidak lebih besar daripada si pivot tadi, dan saya cari dari kanan ke kiri. Kemudian ketika saya sudah menemukan keduanya, sebut yang satu AI, yang satu AJ, saya lihat indeksnya. Kalau misalnya indeks I lebih kecil daripada indeks J, maka kita tukar AI dan AJ. Tapi kalau mereka sama, kita sudah menemukan partisi, sedangkan kalau I lebih besar dari J, kita tukar AJ dengan si pivot tadi. Dan kita temukan partisi yang kita mau. Langsung ke contoh, misalkan saya punya list sebagai berikut yang ingin saya urutkan dengan menggunakan quicksort. Di sini kita pilih pivot. Pivot di pembahasan kali ini selalu kita pilih elemen yang paling pertama, yaitu 5. Kemudian kita lakukan 2 scanning. Yang pertama saya warnai dengan biru, di mana yang biru ini akan mencari dari kiri ke kanan bilangan yang tidak lebih kecil daripada 5. 3 dia lebih kecil, jadi saya lanjut ke sebelah kanannya, 1 lebih kecil, 9 lebih besar. Akhirnya saya bertemu dengan A1 yaitu 9.
Dan untuk pemeriksaan yang satunya lagi, saya beri warna merah. Di sini dia mencari bilangan yang tidak lebih besar daripada pivot. 7 dia lebih besar. Artinya saya geser dia ke kiri, 4 lebih kecil. Berarti kita sudah bertemu dengan AJ yaitu 4. Nah, karena I itu lebih kecil dari J, atau dengan kata lain si biru ini ada di sebelah kiri si merah. Artinya kita swap mereka. Kita tukar mereka. Kemudian saya lanjutkan pencarian, biru saya geser ke kanan, merah saya geser ke kiri. Biru ingin mencari yang lebih besar daripada 5, merah mencari yang lebih kecil daripada 5. Biru sudah menemukan yang lebih besar dari 5, merah sudah menemukan yang lebih kecil dari 5. Karena itu, kita sudah menemukan AI dan AJ. Dan karena mereka ini yang birunya lebih kecil indeksnya daripada yang merah, maka kita tukar mereka lagi. Lagi kita geser biru ke kanan, merah ke kiri. Dan lagi-lagi biru bertemu dengan yang lebih besar dari 5, merah bertemu dengan yang lebih kecil dari 5. Oleh karena itu, kita dapatkan kembali AI dan AJ, tapi kali ini biru ada di sebelah kanan merah. Oleh karena itu, yang kita tukar bukan biru dan merah, tapi merah dengan si pivot. Seperti ini. Dan karena pivot telah ditukar, maka kita sudah menemukan partisinya, yaitu sebagai berikut. Jadi apa yang ada di sebelah kiri si pivot kita miliki sebagai submasalah 1, dan apa yang ada di sebelah kanan pivot itu adalah submasalah yang kedua. Pivot sendiri berdiri sendiri karena dia sudah pasti ada di antara apa yang kita punya di kanan dan apa yang kita punya di kiri. Oke, kita selesaikan masalah yang pertama dulu. Pivotnya kita pilih 2 adalah halaman yang paling kiri. Kemudian kita cari 2 pencarian, biru dan merah. Lagi-lagi biru mencari yang lebih besar dari 2, merah mencari yang lebih kecil dari 2. Biru sudah menemukan, artinya kita punya A1 sebagai 3, sedangkan merah perlu mencari lagi, tapi kita menemukan 1 yang lebih kecil dari 2, sehingga kita temukan AJ adalah 1. Kemudian, karena biru ada di sebelah kiri merah, maka kita swap mereka, dan kemudian kita lanjutkan pencarian, kita geser biru ke kanan, merah ke kiri, dan lagi-lagi biru bertemu dengan yang lebih besar dari 2, dan merah yang bertemu dengan yang lebih kecil dari 2. Oleh karena itu, kita dapatkan AI dan AJ, tapi kali ini merah ada di sebelah kiri si biru. Oleh karena itu, yang kita tukar selanjutnya adalah si merah dengan si pivot. Dan karena pivot telah ditukarkan, maka kita telah mendapatkan partisi yang kita mau, di mana 3 dan 4 adalah apa yang kita punya di sebelah pivot, dan 1 adalah apa yang kita punya di sebelah kiri pivot. Selanjutnya untuk 3 dan 4, kita punya pivotnya 3, kemudian kita mulai dengan 4 untuk pencarian si biru, dan dia karena lebih besar dari pivot, maka kita sudah memilih langsung AI sebagai 4, dan untuk pemeriksaan dari kanan ke kiri, kita cari 4, dia lebih besar dari 3 sehingga kita pindah ke sebelahnya. 3 itu tidak lebih besar daripada 3, oleh karena itu kita pilih AJ sama dengan 3, dan karena I lebih besar daripada J, maka kita tukar AJ dengan pivot. Tapi kebetulan di sini sama, jadi tidak ada yang kita tukar, tapi kita langsung punya partisi. Kita tidak dapat mempartisi lagi 1, 2, 3, 4, dan 5, oleh karena itu kita langsung ke submasalah yang terakhir, yaitu 8, 9, 7, kita pilih pivotnya, yaitu yang paling kiri adalah 8. Kita lakukan pencarian, biru dan merah lagi. Biru di sini sudah menemukan yang lebih besar dari 8, dan merah sudah menemukan yang lebih kecil dari 8, maka kita sudah mendapatkan AI dan AJ. Karena I itu ada di sebelum J, maka kita tukar mereka, dan kemudian kita lanjutkan pencarian. Kita lagi-lagi menemukan biru yang lebih besar daripada pivot, dan merah yang lebih kecil dari pivot. Kita pilih lagi yang biru sebagai AI dan merah sebagai AJ, dan karena merah ada di sebelah kiri biru, maka yang kita tukar kali ini adalah merah dengan si pivotnya.
dan kita dapatkan partisi sebagai berikut. Karena tidak ada yang bisa kita partisi lagi, berarti kita sudah menemukan solusi yang kita mau. Ini adalah pseudocode untuk quicksort-nya sendiri. Di sini, jadi intinya kita mempartisi array yang kita punya, kemudian kita selesaikan masing-masing submasalah yang kita punya tadi. Dan untuk partisinya sendiri, kita selalu pilih array yang pertama sebagai pivot, kemudian kita cek dari kiri ke kanan apakah ada yang tidak lebih kecil dari pivot. Kalau ya, kita pilih dia sebagai AI. Kalau AJ, kita pilih yang tidak lebih besar daripada si pivot tadi. Dan kita lihat posisi I dan J, kalau dia ada di sebelah kiri J, maka kita swap. Kalau enggak, berarti kita swap pivot dengan si AJ tadi. Ya, sekarang bagaimana kalau misalkan saya punya pivot yang lebih besar dari semua elemen lain. Di sini saya belum menggambarkannya, tapi sebenarnya kalau misalkan ada kasus seperti ini, berarti kan ketika kita mencari pencarian AI, tidak ada yang lebih besar daripada X yang kita punya di sini. Artinya kita tidak dapat menemukan AI di sini. Pada kasus seperti ini, kita dapat menambahkan suatu elemen imajiner yang bernilai sangat besar. Atau misalnya kita bisa sebut sebagai suatu elemen yang dengan nilai tak berhingga. Jadi AI akan selalu berhenti di sini, dan kemudian AJ akan selalu berhenti di yang pertama, sehingga kita akan menukarkan AJ tadi dengan pivot yang kita punya. Sehingga pembagian yang kita punya akan selalu elemen lainnya dan juga si pivotnya tadi. Selanjutnya untuk kompleksitas waktunya sendiri, quicksort ini tergantung dari bagaimana kita membagi si array yang kita punya. Untuk base case-nya, kita akan selalu membagi dua array tersebut. Sehingga setiap submasalahnya akan berukuran n/2, dan kedua submasalah tersebut harus kita selesaikan. Dan untuk pembagian masalahnya, kita harus selalu compare semua elemen yang ada pada array tersebut dengan pivot yang kita punya. Yang berarti kita mengcompare n elemen. Kemudian, untuk n lebih besar dari 1, itu kita bisa gunakan ini. Tapi kalau misalkan n sama dengan 1, kita tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, kompleksitas waktunya adalah 0. Dan berdasarkan teorema master, di sini kita punya A sama dengan 2 yang ada di sini, B sama dengan 2 yang ada di sini, dan D adalah pangkat terbesar yang ada di sini, itu adalah 1. Artinya, A sama dengan B pangkat D, dan kita bisa pakai kompleksitas ini. Nah, kalau worst case-nya, untuk setiap array yang kita punya, kita akan mendapatkan pivot yang ada di sebelah sini terus. Artinya, pembagian yang kita dapatkan akan selalu seperti ini. Dan ini berukuran n-1. Artinya, di sini kita tidak terlalu mengurangi ukuran array yang perlu kita solve. Ini menjadi worst case yang kita punya. Ini dapat terjadi kalau misalkan input yang kita punya itu emang sudah terurut. Jadi kita akan selalu mendapatkan partisi seperti ini. Dalam kasus kayak seperti ini, berarti ketika array berukuran n, kita akan perlu compare sebanyak n plus 1 kali. Karena AI akan berhenti langsung di sini, sedangkan AJ itu akan terus melakukan pencarian hingga ujung sini. Berarti akan ada n plus 1 komparasi. Kemudian, setelah berkurang menjadi n-1, dia akan mempunyai n komparasi, dan seterusnya sampai kita punya
array berukuran 2, kita akan mempunyai 3 komparasi. Artinya, kita akan mempunyai kompleksitas dalam big data n square. Sedangkan untuk average case-nya, pembagian array dapat mendapatkan ukuran subarray yang berapapun, di antara 0 sampai n-1. Dalam kasus seperti ini, kita bisa memperhitungkan setiap kemungkinan yang ada dengan probabilitas yang sama. Jadi, S bisa berapapun dari 0 sampai n-1, dan kita hitung rata-ratanya. Karena itu kita bagi dengan 1 per n. Dan kemudian untuk setiap perhitungannya, n plus 1 itu adalah berapa banyak komparasi yang kita lakukan. Seperti yang tadi, kita akan melakukan n plus 1 komparasi. Selain itu, kita akan perlu solve submasalah yang satu berukuran S dan submasalah yang lainnya berukuran n-1 min S. Karena itu, kita punya kompleksitas sebagai berikut. Sedangkan untuk ukuran n sama dengan 0, kita tidak perlu melakukan apapun, dan sama juga untuk n sama dengan 1. Permasalahan terakhir adalah pencarian bilangan dengan binary search. Di sini permasalahannya kita punya suatu array yang sudah terurutkan menaik atau non-decreasing order. Nah, di sini kita ingin mencari apakah suatu nilai X itu ada pada array tersebut atau enggak. Kalau ya, kita tentukan indeks kemunculannya. Kalau enggak, kita return -1. Nah, untuk binary search sendiri, kita bisa selalu cek elemen yang ada di tengah array, yaitu yang ada pada indeks n per 2. Kalau misalnya dia sama dengan X, maka kita sudah menemukan solusinya. Kalau lebih besar, berarti kalau X ada di situ, dia pasti ada di sebelah kanan si tengah tadi. Oleh karena itu, kita cukup cari dia di array yang sebelah kanan, bagian array sebelah kanan. Kalau misalnya X lebih kecil, maka dia pasti ada di sebelah kiri. Maka itu kita cukup mengecek array yang ada sebelah kirinya. Contohnya ini, saya punya, ini 13 elemen. Saya cari yang ada di tengah, itu 55, kemudian kita cek 55 itu lebih kecil dari X. Karena dia lebih kecil dari X, maka kita cukup cek yang ada di kanannya dia. Saya cari lagi yang tengahnya, itu adalah 81. 81 dia lebih besar daripada X, karena kita mau mencari nilai X 70. Karena dia lebih besar dari X, maka kita cukup lihat yang ada di sebelah kirinya. Kita lihat lagi, mid-nya itu adalah 70, kemudian kita cek dia ternyata sama dengan X, karena itu kita sudah menemukan solusinya. Pseudocode untuk binary search sendiri, kita cukup lihat low, high, and mid. Low itu adalah indeks array terkecil yang sedang kita cari solusinya, sedangkan high itu adalah indeks array terbesarnya. Dan mid itu dapat dihitung dari nilai tengah antara low dan high tadi. Kemudian kita cek apakah mid itu adalah sama dengan X. Kalau iya, berarti kita sudah menemukan solusi. Kalau X lebih kecil, kita cek subarray yang sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, maka kita cek subarray yang sebelah kanan. Kalau sampai akhir kita tidak menemukan X, maka kita return -1. Untuk kompleksitas waktunya sendiri, ingat tadi kita punya Tn itu adalah A, Tn per B ditambah Fn. Di sini kita selalu membagi 2. Berarti B-nya itu adalah 2. Tapi kita cukup men-solve 1 saja, berarti A-nya 1. Dan untuk Fn-nya sendiri, kita tidak perlu melakukan apapun ketika pembagian ataupun penggabungan. Jadi, di sini kita Fn-nya itu adalah 0. Artinya D-nya itu adalah 0. Jadi, A itu sama dengan B pangkat D, artinya kita bisa temukan big theta-nya yaitu theta log n. Sebagai catatan, ada beberapa pendapat bahwa binary search ini tidak termasuk ke dalam algoritma divide and conquer. Di buku Anani Levitin sendiri,
binary search itu tidak termasuk ke dalam bab divide and conquer, tapi dia masuk ke dalam decrease and conquer. Di slide kuliah Rinaldi Munir pun dikatakan binary search bukan termasuk algoritma divide and conquer. Tapi di buku Richard and Neapolitan dan beberapa sumber lain, binary search itu termasuk ke dalam divide and conquer. Perbedaan pendapat ini sebenarnya karena ketika di binary search kita membagi dua masalah, tapi yang kita solve itu hanya satu bagian saja. Sedangkan umumnya banyak yang berpendapat bahwa divide and conquer itu membagi dua masalah dan kita men-solve kedua masalah tersebut. Jadi ini alasan dari perbedaan pendapat tersebut. Tapi untuk yang pro dia masuk ke divide and conquer, dia berpikir bahwa kita membagi dua masalah pada binary search, tapi satu masalah itu sudah jelas solusinya. Oleh karena itu kita cukup mencari satu masalah yang lain lagi. Ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk membaca lebih jauh tentang divide and conquer. Di sini ada banyak contoh-contoh lain untuk permasalahan divide and conquer. Sekian video kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik lainnya, atau mungkin akan saya tambahkan lagi beberapa contoh permasalahan divide and conquer lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.